Selamat datang di channel saya, channel Malin Service Elektronik, channel di mana kita berbagi trik seputar perbaikan alat-alat elektronik rumah tangga. Kali ini kita kedatangan televisi sub 32 inci dengan tipe LC32LE 240M. Kendala pada televisi sub ini ialah mati total. Mati total yang diinfokan oleh konsumen setelah hujan dan petir, maka televisinya mati total. Di sini kita bisa memprediksi bahwa televisi ini terkena oleh petir. Bagaimana trik dan langkah dalam perbaikan televisi ini hingga normal kembali? Silahkan tonton terus video saya dan ikuti saya di channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan ya, inilah unit yang kita maksud tadi. Pertama, mari kita coba apakah benar televisi ini mati total atau bagaimana. Pertama, kita akan memberi colokan AC PLN. Setelah hidup, bisa dilihat di sini bahwa indikator dari televisi ini memang tidak hidup alias mati total. Bagaimana triknya? Maka kita harus membongkar televisi ini terlebih dahulu. Pertama hal yang harus kita lakukan ialah membongkar semua baut-baut yang ada pada televisi ini. Jika semua baut telah terbongkar, maka kita akan membuka cover dari televisi ini. Jika cover televisi telah terbuka, selanjutnya kita bisa melakukan pengamatan pada komponen-komponen yang ada pada televisi ini. Sebagai yang mana bahwa ini adalah power supply, yang ini main board, dan yang ini adalah Taycon. Dari yang kita lihat, kita sudah bisa memastikan bahwa permasalahannya ada pada power supply ini. Maka terlebih dahulu kita harus ngecek dulu tegangan AC-nya masuk, apakah fuse-nya aktif atau bagaimana. Kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Tentunya colokan PLN-nya kita hidupkan dulu. Langkah keduanya kita harus menggunakan multitester. Multi kita tempatkan pada arus AC 230 volt. Ya, seperti yang dilihat, arus AC 230 voltnya hadir. Kita cek bagian DC-nya. Pindahkan selektor multitester pada DC. Kita harus ngecek tegangan 12. Tegangan 12-nya di sini 0. Tegangan 32-nya 0 juga. Lalu bagaimana caranya selanjutnya? Kita harus membongkar modul dari power supply televisi ini terlebih dahulu.
arus AC-nya kita cabut, semua perkabelan yang terkoneksi dengan mainboard, dengan backlight, dan arus PLN kita cabut. Yes, seperti inilah bentuk dari power supply-nya. Sepertinya power supply ini pernah dikerjakan oleh orang lain, karena di sini ada kehilangan beberapa komponen. Ada dioda damper, dioda juga, dan dioda juga. Lalu bisa kita perhatikan dengan jelas. Di sini ada transistor SMD yang hancur, alias transistor SMD yang pecah. Ini pecah, yang seperti ini transistornya. Transistornya pecah. Oh, hati-hati. Tegangannya menyimpan di elko 300 volt ini. Jangan sampai terpegang, nanti kita bisa tersetrum. Yang ini pecah, ini juga pecah. Yang ini juga. Yang ini juga. Oleh karena itu mungkin dikarenakan spare part pada power supply ini banyak kendala, banyak yang rusak, banyak yang ada juga yang udah hilang, maka lebih baik kita harus mengganti dengan power supply yang baru. Seperti ini power supply-nya, power supply yang baru. Kita coba langsung. Tapi untuk bagian mainboard jangan kita pasang terlebih dahulu, takutnya mainboardnya juga ikutan kena petir. Kita pastikan dulu dengan mengganti power supply. Di sini saya akan menunjukkan titik-titik poin tegangannya yang wajib hadir, pertanda bahwa power supply ini bekerja dengan normal. Kita beri arus PLN lagi. Jika teman-teman dengar saat kita memberi arus PLN, dia seperti berbunyi derikan. Selektor pada multitester kita kembalikan kepada DC, dan coff warna hitam kita berikan ground. Lalu di sini kita akan mencoba untuk melakukan pengecekan pada titik-titik poinnya, apakah power supply ini normal atau bagaimana. Pertama kita harus mengecek tegangan 12-nya hadir. Ya, di sini hadir, tegangan 12-nya hadir. Di sini juga tegangan 12-nya hadir. Lalu tegangan buat backlightnya sekitar 30-an kalau dia lagi standby. Ya, tegangan untuk backlightnya hadir 34,2. Berarti bisa kita pastikan bahwa power supply ini dalam keadaan normal. Dan mungkin kita akan langsung memberinya pada hubungan terhadap mainboard. Sudah. Jika kita sudah melakukan hubungan terhadap mainboard, kita coba lagi menghidupkannya, bagaimana hasilnya. Ya, seperti yang teman-teman lihat, bahwa indikatornya di sini sudah kembali hidup dan sudah kita pastikan bahwa televisi ini bekerja dengan normal.
Ya, televisinya telah hidup seperti sedia kala. Ya, berarti perbaikan di kali ini kita melakukan hanya sekedar pertukaran pada modul power supply di televisi ini. Kenapa kita melakukan pertukaran modul power supply? Kenapa kita tidak memperbaikinya? Dikarenakan ada beberapa komponen yang telah hancur, ada beberapa komponen yang telah hilang. Jadi daripada kita membuat biaya yang terlalu besar, lebih simpelnya kita ganti power supply-nya dengan power supply yang bisa kita cabutan atau power supply yang baru. Sekian video dari saya. Terima kasih telah mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya.